Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Jimmy. Saya dari Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya mau mewawancarai Bapak yang berkaitan dengan manajemen waktu. Sebelumnya perkenalkan diri Bapak dulu. Oke, selamat pagi. Nama saya Jonathan Sirait. Saya sekarang di Kebun Sungai Mawang. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa yang berkaitan dengan manajemen waktu. Nah, di sini saya akan menanyakan apa saja hal-hal yang dilakukan Bapak dalam penerapan manajemen waktu saat bekerja di perusahaan sawit. Oke, untuk manajemen waktu kan kita butuh yang namanya selalu adanya persiapan. Manajemen itu adalah persiapan dan memastikan setiap pekerjaan kita itu sudah kita persiapkan hari-hari sebelumnya. Jadi kita harus lakukan persiapan di malam hari atau memang persiapan untuk kendaraan yang akan kita pakai selama setiap hari, yang memastikan itu bisa mendukung kita dalam bekerja setiap harinya. Jadi di dalam manajemen waktu itu ada beberapa alat pendukung gitu ya Pak? Ya. Bagaimana tahapan-tahapan Bapak atau prosedur dalam penerapan manajemen waktu? Kalau prosedurnya adalah kita yang pertama harus tahu dulu yang mana yang kita prioritaskan. Jadi kita harus bagi kita harus bagi yang mana yang prioritas utama dan mana yang mendesak. Jadi yang kita harus lihat adalah mana-mana pekerjaan-pekerjaan kita yang prioritas, yang sifatnya mendesak. Kemudian mana lagi yang memang tidak prioritas tapi dia memang harus dikerjakan, mendesak. Jadi kita harus bagikan dulu setiap pekerjaan-pekerjaan kita itu berdasarkan prioritas dan waktunya. Di mana saja manajemen waktu tersebut dapat diterapkan? Untuk manajemen waktu bisa kita terapkan di lingkungan pekerjaan kita atau di lingkungan pekerjaan kita, dan juga di rumah kita juga bisa diterapkan. Kapan manajemen waktu tersebut dapat diterapkan? Untuk manajemen waktu kan kita selalu siapkan untuk sebelum kita bekerja. Jadi kita harus bisa memanage waktu kita itu di waktu kita bekerja maupun waktu kita istirahat. Jadi kita bisa tahu apa yang kita lakukan dan kira-kira kegiatan itu berguna nggak bagi kita, seperti itu. Siapa saja yang berperan penting dalam penerapan manajemen waktu tersebut? Nah, untuk ini ya pasti keluarga kita duluan. Diri kita sendiri dan juga keluarga. Karena mereka yang akan membantu kita, mengingatkan kita untuk setiap pekerjaan kita dan waktu-waktu kita apa saja yang harus kita lakukan di dalam pekerjaan kita maupun di dalam waktu istirahat. Mengapa penerapan manajemen waktu di lingkungan tersebut perlu dilakukan? Karena penerapan waktu itu penting sekali untuk membuat kita semakin efektif dan efisien dalam menggunakan waktu kita. Karena kan waktu kita juga terbatas dalam pekerjaan kita juga. Jadi setelah kita tahu mana prioritas, waktu kita pun bisa kita manfaatkan, waktu kita bisa gunakan dengan seoptimal dan semaksimal mungkin, dan juga pekerjaan kita pun tercapai. Jadi pekerjaan yang kita lakukan bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik, hanya itu wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan beberapa hal penting yang perlu kita ketahui dan perlu kita terapkan dalam saat memanajemen waktu. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan kepada saya dan kepada publik nanti bisa bermanfaat bagi semua orang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Selamat
pagi.